Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Nah, pastinya senang sekali nih sudah bangun pagi di hari Minggu. Tahu kan pada mau ngapain? Ya, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini di hari Minggu yang sangat indah ini. Nah, tentunya kita yang terutama adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan masih panjang umur. Sebelum kita masuk ke ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bangun masih diberikan napas kehidupan dan umur yang panjang dan berkat yang melimpah ya Tuhan. Kiranya sekolah minggu nanti dari awal hingga akhirnya berjalan dengan lancar dan kami dapat memahami kebenaran dari akan firman-Mu itu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak yang baik dan menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hai, salam adik-adik. Senang bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja ya. Oh iya, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dengan judul Ingatlah Akan Aku. Cerita ini terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Dan hari ini gereja kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Baiklah, sebelum kakak lanjutkan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, meskipun masih dari rumah kami masing-masing. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pasti tahu dan pernah mendengar apa itu perjamuan kudus, bukan? Perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri, sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Perjamuan kudus adalah tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Oh iya, kakak mau tanya, siapa yang sudah pernah mengikuti perjamuan kudus? Puji Tuhan, adik-adik sudah pernah semua mengikutinya. Nah, adik-adik, dalam perjamuan kudus kita memakan roti dan meminum anggur, kan? Nah, siapa yang tahu melambangkan apakah roti yang kita makan dan anggur yang kita minum pada perjamuan kudus itu? Pintar, adik-adik bisa jawab. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Nah, adik-adik, ternyata perjamuan kudus ini sudah ada sejak dulu ya. Hanya saja disebut dengan perjamuan malam. Apa saja yang mereka makan dan minum? Apakah sama dengan yang kita makan dan minum sekarang dalam perjamuan malam itu? Nah, adik-adik, dulu perjamuan malam ini dilakukan untuk mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan dalam merayakan Paskah, mereka juga makan perjamuan dengan roti tak beragi dan anggur, sama seperti pada zaman sekarang ini. Nah, dalam firman Tuhan hari ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjelang penangkapan dan penderitaan yang dialaminya, duduk bersama murid-muridnya untuk menikmati perjamuan malam. Dan ia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama kalian sebelum aku menderita." Paskah yang dimaksud Yesus pada waktu itu adalah mengingat atau memperingati pekerjaan Allah yang sangat luar biasa untuk memberi keselamatan atau pembebasan bagi orang Israel atas perbudakan di tanah Mesir. Dan hal ini mau dilakukan Yesus dengan murid-muridnya pada malam itu. Mereka melakukan perjamuan malam untuk menggambarkan apa yang akan Yesus alami demi menyelamatkan dan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dalam perjamuan kudus itu, Yesus memberikan roti dan anggur yang telah ia berkati kepada murid-muridnya sebagai peringatan bagi dia. Sejak itulah adik-adik, perjamuan kudus dilaksanakan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dulu perjamuan kudus hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi pada saat ini anak-anak pun dapat turut serta dalam perjamuan kudus. Mengapa? Karena perjamuan kudus ini merupakan peringatan akan penderitaan yang telah Yesus berikan di kayu salib. Jadi, untuk bisa mengenal dan menghayati akan karya besar Allah itu, sangat perlu bagi kalian anak-anak untuk mengetahui makna perjamuan kudus itu, supaya tidak hanya menjadi anak yang ikut perjamuan kudus karena ikut-ikutan, tetapi kalian sungguh mengerti dan sungguh menghayati karya penebusan yang Yesus lakukan. Dengan demikian, adik-adik tidak akan melupakan kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menebus kita.
sehingga kita selalu bersyukur dan mau mentaati firman Tuhan. Karena tidak mudah ya adik-adik, penderitaan yang Tuhan Yesus alami untuk memberi keselamatan kekal bagi kita. Ambillah, makanlah. Ini tubuh dari Tuhan Yesus yang dicurahkan demi keampunan dosa kita. Ambillah, minumlah. Ini darah dari Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan demi keampunan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ingatlah selalu Tuhan Yesus dan pengorbanannya yang besar dalam hidupmu. Maka adik-adik akan menjadi anak yang manis, baik dan pintar. Dan ceritakanlah kepada orang lain juga tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, apa yang menjadi kesimpulan dari cerita kita hari ini? Kesimpulannya adalah perjamuan kudus adalah untuk mengingat dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena itu, ingatlah selalu Tuhan Yesus dalam hidupmu dan selalu percaya kepadanya, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ceritakanlah pengorbanan Tuhan Yesus ini kepada orang lain di sekitarmu. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan Yesus datang ke bumi buat tebus dosa kamu dan saya. Yes. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus yang Maha Kuasa meninggal katanya. Turun ya. Dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa rela tuh kita berikan nyawanya disalib di Golgota. Sekarang sambil lompat. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, pilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Dari awal, lebih semangat lagi ya. Yesus yang Maha Kuasa meninggal katanya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa, Yesus yang tak berdosa, rela tuh kita berikan nyawanya disalib di Golgota. Haleluya. salibnya membebaskanku, Darahnya menyucikanku, pilurnya menyembuhkanku, kasihnya katakan salibnya salibnya bebaskanku, darahnya menyucikanku, pilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkan, kasihnya kasihnya memulihkan, sekali lagi kasihnya memulihkanku. Selamat haleluya. Yesus dahsyat. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam
dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka, serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kau berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan dalam nama-Nya, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Oke, baiklah adik-adik. Ya, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan, setiap apa yang ada-ada yang melakukan, mulai dari sekarang sampai 1 minggu ke depan nanti, sampai kami bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, inilah seruan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Baik? Iya, harus selalu baik dong. Apalagi tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, harus bersuka cita ya. Nah, adik-adik, kakak di sini mau mengingatkan kepada adik-adik semua agar jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu lagi di minggu depan ya. Nah, dan juga
kakak mengingatkan kepada orang tua agar bisa memfotokan atau memvideokan anak-anaknya yang sedang ibadah sekolah minggu atau yang sedang mengikuti ibadah online. Dan juga kakak ingatkan lagi, tugas yang sudah diberikan ke kakak sekolah minggu tolong dikerjakan ya. Nah, dan juga setelah dikerjakan lalu kirimkan ke grup WA parenting ya, atau ke nomor pribadi kakak-kakaknya langsung. Dan juga kakak tidak lupa mengingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi sekarang ini. Nah, seperti apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumunan ya adik-adik, dan selalu tetap memakai masker. Iya. Sekian dulu dari kakak ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.